tadi cara berpikir kita sederhana saja ya. Jadi masalahnya itu ternyata sumbernya ya tadi saya ya. Siapa yang menjadi sumber masalah? Ya betul ya. Saya, bukan siapa-siapa, bukan Anda, bukan dia, bukan mereka ya. Bukan ya. Maka jangan menyalah-nyalahkan siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kenikmatan yang melebihi nikmatnya agama, dan itu diberikan kepada kita semua karena cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mencintai kepada hamba-hambanya sehingga memberikan sesuatu yang paling tinggi, paling nikmat ya, paling indah kepada hamba-hambanya. Sudah tentu ya, misalkan seseorang mencintai yang dicintainya, kekasihnya, pasti dia akan memberikan yang terbaik ya, yang paling indah, yang akan membuat kekasihnya itu bahagia. Seseorang yang sangat mencintai kekasihnya tidak mungkin tega melihat kekasihnya itu sengsara, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya kecil ya. Seseorang yang benar-benar mencintai kepada kekasihnya pasti dan pasti menginginkan kekasihnya senantiasa bahagia ya. Maka demikian juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mencintai, yang tidak ada menandingi ya, bisa menandingi kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala 70 kali lipat bahkan lebih ya, daripada kecintaan seorang ibu kepada anaknya ya. Kita tidak bisa membayangkan betapa kasih sayang ibu kepada diri kita ya, kepada anak-anaknya sejak dari di dalam kandungan ya, bahkan sampai kemudian tumbuh menjadi anak-anak dewasa sampai tua sekalipun, kecintaan ibu luar biasa. Itu kecintaan ibu kepada anak-anaknya tidak ada apa-apanya kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya ya, tidak ada apa-apanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, dengan kecintaannya telah memberikan agama ini kepada hamba-hambanya, kepada kita semua ya. Untuk apa? Agar kita bahagia ya, jangan sampai sengsara sesaat pun ya, jangan sampai sengsara sedikit pun, agar selalu bahagia, bahagia dan bahagia. Tidak hanya bahagia di dunia, bahagia juga nanti di akhirat, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya ya, yang bermasalah itu adalah saya ya. Yang bermasalah itu adalah saya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ya, memikirkan nasib kita semuanya agar bisa selamat. Para sahabat ya, telah dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk kita bisa mentauladani, mencontoh kepada kehidupan para sahabat. Para tabi'in juga demikian, telah dijadikan oleh Allah SWT agar kita lebih mudah ya di dalam mempraktekkan agama ini ya, sesuai dengan kepahaman kita, kemampuan kita. Para alim ulama juga begitu, mereka diberikan kefahaman oleh Allah SWT untuk membimbing kita, karena mereka adalah pewaris para nabi ya. Kemudian kedua orang tua kita juga begitu, sayang kepada kita ya. Kita telah dipelihara, dididik, dibimbing, dirawat ya, sampai sedemikian rupa karena kasih sayangnya. Bahkan saudara-saudara kita semuanya sayang kepada kita, mencintai diri kita. Tetapi aneh sekali, justru saya ya, kepada saya tidak kasihan, tidak sayang ya. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa sayang, semuanya menyayangi, mencintai, mengasihi. Malah saya sendiri tidak mencintai, tidak mengasihi, tidak menyayangi saya sendiri. Ini kan sesuatu yang aneh, luar biasa ya. Sesuatu yang sangat zalim sekali ya, sangat bodoh sekali. Maka masalah yang sebenar-benarnya adalah saya ya. Ketika saya tidak menyayangi, mencintai, mengasihi saya sendiri ya, dengan tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tidak mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tidak mentauladani kehidupan para sahabat ya, para tabi'in, tidak menghiraukan ya ajakan, himbauan, peringatan dari para alim ulama ya, tidak menghiraukan ya peringatan, rayuan dari orang-orang tua kita ya, tidak memperhatikan ya terhadap peringatan-peringatan dari saudara-saudara kita, maka saya sangat zalim sekali, sangat zalim ya. Kehidupan di dunia ini memang sepertinya rumit, sepertinya berat, sepertinya sulit, tetapi kata para alim ulama, itu kalau kita tidak mengetahui ilmunya ya, kalau kita tidak mengetahui ilmunya ya, pentingnya ilmu di sini, maka kita harus mengetahui bagaimana sebetulnya hakikat kehidupan di dunia ini ya. Apabila kita ingin bahagia di dunia, ada ilmunya. Ingin bahagia di akhirat nanti, ada ilmunya. Ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, ada ilmunya ya. Dengan ilmu itu akan jadi mudah, akan jadi sederhana, akan jadi bisa diamalkan ya. Tadi cara berpikir kita sederhana saja ya. Jadi masalahnya itu ternyata sumbernya ya tadi saya ya. Siapa yang menjadi sumber masalah? Ya betul ya, saya, bukan siapa-siapa, bukan Anda, bukan dia, bukan mereka ya. Bukan ya. Maka jangan menyalah-nyalahkan siapapun. Loh terus bagaimana kita ya? Kalaupun kemudian kita berpikir Anda salah ya, mereka salah, dia salah, kalaupun kita berpikir seperti itu, menyangka seperti itu, maka tadi ya, lalu saya ini bagaimana? Apakah saya tidak seperti Anda? Ya, jangan-jangan
saya menyalah-nyalahkan Anda, ternyata saya sendiri melakukan kesalahan yang jauh lebih parah, lebih besar, lebih serius dari Anda. Saya menyalah-nyalahkan dia, menyalah-nyalahkan mereka, ya. Ternyata saya tanpa sadar melakukan kesalahan yang lebih besar, lebih fatal, lebih serius daripada dia, daripada mereka, tanpa disadari tentunya. Ya. Oke lah, kalaupun kemudian ya kita mengatakan, ya, saya mengatakan bahwa Anda salah, dia salah, mereka melakukan suatu perbuatan dosa, melakukan suatu kezaliman. Lalu apakah saya cukup dengan mengatakan seperti itu? Ya. Tanggung jawab saya, nah ini, apakah saya sudah menyampaikan, mengingatkan kepada Anda, kepada dia, kepada mereka, ya, tentang sesuatu yang hak? Kalau itu salah, lalu yang benar seperti apa? Kalau itu tidak betul, ya bagaimana kita sampaikan yang betul seperti apa? Apakah saya sudah menyampaikan? Apakah saya sudah mencontohkan? Kemudian apakah cara saya di dalam menyampaikan, di dalam mencontohkan, apakah caranya juga benar, caranya juga baik? Karena ya, sesuatu yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik. Sesuatu yang benar wajib disampaikan dengan cara yang benar. Ya, tidak mungkin niatnya baik kok saya itu, niatnya benar, tetapi caranya tidak baik, tidak benar, caranya ya rusak, tidak akan sampai. Ya. Jadi niat baik, niat yang benar, caranya pun harus baik, harus benar. Lah itu apakah saya sudah begitu, caranya sudah baik, sudah benar? Jadi kembali masalahnya pada saya, ya. Dan apakah saya kemudian terus ya istiqomah dan tetap berpengharapan baik, ya. Jangan-jangan tanpa saya sadari saya menyampaikan sesuatu, ya, tapi tanpa saya sadari saya inginnya tidak ingin memperbaiki. Ya. Hanya sekedar menunjukkan kesalahan, tanpa sadar menunjukkan bahwa saya benar, saya hebat, saya baik. Ya. Bahkan ingin ya Anda, dia, mereka ingin masuk neraka jahanam. Wah itu kalau seperti itu apa bedanya dengan iblis laknatullah alaih, dengan kebencian? Tidak seperti itu, ya. Jadi masalahnya adalah, sekali lagi, akar masalahnya adalah saya, ya. Sebetulnya hakikatnya ya tidak ada yang salah dalam tanda kutip, tidak ada yang tidak benar, ya. Semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Diturunkannya para nabi, para rasul, ya. Itu dalam rangka untuk mengingatkan, mengajak. Ada orang yang tidak beriman, ada orang yang fasik, ada orang yang zalim. Maka dengan kenabian ini, ya, dengan diutusnya para nabi untuk mengingatkan mereka, maka mereka mau menjadi beriman, maka mereka mau ya menjadi orang-orang yang bertakwa dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau semuanya baik semuanya, ya Allah Maha Kuasa menjadikan semuanya baik semua. Detik ini juga dijadikan semua orang beriman, semua orang bertakwa dengan derajat yang setinggi-tingginya, imannya sempurna, ketakwanya sempurna. Allah Maha Kuasa. Tetapi ya begitulah yang dikehendaki oleh Allah SWT agar ya kehidupan ini bisa terus berjalan, ya. Dengan demikian kita jadi semakin faham, semakin dekat, semakin mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah yang memberikan petunjuk hidayah kepada umat manusia. Bahwa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah SWT yang Maha Pengampun,
Allah SWT yang menyelamatkan, ya. Kita bertambah yakin, bertambah paham, bertambah dekat, ya. Kita bertambah meyakini akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka sederhanakan cara berpikir kita. Tidak usahlah menyalahkan siapa-siapa. Justru ketika kita menyalahkan siapa-siapa, ya, apalagi menyalahkan takdir, menyalahkan keadaan, naudzubillah, ya, itu artinya kita sangat tidak paham, ya. Udahlah, ya, jangan berpikir yang lain, salahkan saya, ya, siapapun saya, apapun profesinya, dimanapun saya, ya, dalam keadaan bagaimanapun saya, masing-masing saya ini perbaiki diri, introspeksi diri. Kalaupun kita menyangka, menganggap, ya, ada hal yang tidak pas pada selain saya, maka kita introspeksi pada diri saya. Kalau begitu saya sudah menyampaikan belum? Caranya sudah baik belum? Sudah benar belum? Apakah hanya sekali-sekali saja menyampaikan? Apakah terus lagi dan lagi? Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wattawasau bil haqq wattawasau bis sabr. Demi masa, sampai Allah bersumpah demi masa. Ini menunjukkan bahwa sangat-sangat penting sekali, ya, dari waktu ke waktu. Sesungguhnya manusia itu merugi. Siapa manusia? Ya saya, ya. Intinya manusia itu ya saya, siapapun saya, bahwa manusia itu merugi. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berfirman rugi, ya, seperti apa kira-kira ruginya? Apakah rugi hanya senilai 100.000, sejuta, 1 miliar, ya, triliun? Apakah kira-kira bisa dinilai, dikira-kira kerugian yang difirmankan oleh Allah SWT? Tidak bisa. Rugi yang betul-betul hakikat rugi. Kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka ketika saya, siapapun, ya, saya beriman kepada Allah SWT, apakah sudah cukup beriman? Illalladzina amanu wa amilus sholihat, ya, beriman kemudian dibuktikan, diwujudkan, diamalkan dengan amal-amal soleh, amal-amal perbuatan, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Cukup? Belum. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wattawasau bil haqq, saling ingat mengingatkan, ya. Sudah pernah mengingatkan belum? Caranya sudah baik belum? Ya. Memang kita dihantar ke muka bumi dalam kehidupan di dunia ini ya untuk itu, ya, untuk saling ingat mengingatkan dengan cara yang baik, ya. Wattawasau bil haqq wattawasau bis sabr, tadi dengan kesabaran. Dengan kesabaran, penting sekali sabar. Kalau nggak sabar, bagaimana, ya, akan dipahami? Dengan kesabaran, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, sampai, ya, kita semuanya, saya semuanya, ya, sampai tiada lagi, ya. Selama masing-masing saya ini ada di dalam kehidupan di dunia, ya terus bersabar di dalam menyampaikan, mengingatkan. Namanya kesabaran dalam hal mengingatkan, mengajak umat manusia, ya harus sabar, ya. Para nabi, para rasul juga begitu, ya. Nabi Yunus alaihissalam, ya, sudah mengingatkan umatnya, ya. Suatu ketika Nabi Yunus, ya, Masya Allah, sudah berat sekali beban, ya. Apa yang terjadi? Ditelan ikan paus, ya. Kemudian menyadari, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya.
maka kemudian dikeluarkan dari perut ikan paus, ya, kemudian berdakwah lagi, dan alhamdulillah Allah SWT kemudian beri petunjuk kepada umat manusia. Jadi terus saja, walaupun kelihatannya, ya, manusia tidak mau beriman kepada Allah SWT, tidak mau menerima ajakan, ya, untuk beriman, tidak mau mengamalkan agama. Kita tugasnya hanya menyampaikan saja, ya, bukan memaksa mereka. Wong itu hidayah di tangan Allah. Kita hanya diperintah untuk menyampaikan, titik, sampaikan sesuai perintah Allah, sesuai cara Rasulullah, sudah. Nggak usah kemudian kita bebani diri kita dengan yang lain-lain. Oh, kok nggak mau ya, kok malah menentang ya, kalau malah saya jadi begini ya, nggak usah. Ya, mudahkan cara berpikir kita. Jangan bebani hati kita dengan hal-hal yang itu bukan urusan kita. Ya, kita urusannya hanya menyampaikan, sudah, lagi dan lagi sampai tiada lagi. Selebihnya itu Allah, bukan urusan kita. Ya, jangan kita mencampuri urusannya Allah. Ya, kerjakan saja sudah, tugas-tugas kita kerjakan. Maka insya Allah pasti berhasil. Oh, ini kerjanya Allah kok. Ya, tidak mungkin kerjanya Allah, rencana Allah gagal, itu tidak mungkin. Pasti hanya kita saja yang tidak tahu, tidak paham. Ya, hanya kita saja yang tidak sabar. Ya, pinginnya mengikuti sesuai dengan nafsu kita. Jangan begitu. Ya. Ini sekali lagi untuk saya, ya, untuk saya yang harus diperbaiki. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.